Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, anak-anak, pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang interaksi manusia dalam muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial, tema 6, panas dan perpindahannya, kelas 5. Pengertian interaksi. Apa itu interaksi? Interaksi adalah suatu kegiatan yang terjadi antara dua objek dan saling mempengaruhi satu sama lain. Manusia merupakan makhluk yang sempurna di antara makhluk hidup lainnya. Manusia memiliki akal yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lainnya, yaitu hewan dan tumbuhan. Akal diberikan untuk berpikir berdasarkan insting dan naluri. Manusia juga merupakan makhluk sosial. Mereka tidak bisa melakukan suatu hal atau mengerjakan sesuatu secara sendiri. Manusia harus melakukan interaksi baik dengan sesamanya, makhluk hidup lainnya maupun dengan lingkungan sekitar, seperti yang terdiri atas lingkungan alam dan lingkungan masyarakat. Ada beberapa bentuk interaksi manusia, yaitu yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berhubungan dengan lingkungannya. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup, karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Dalam hubungannya dengan lingkungan, ada peristiwa saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Hubungan manusia dengan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Salah satu cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam adalah dengan mempelajari peristiwa alam. Contohnya, para nelayan memilih waktu berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca. Hal ini bertujuan agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Contoh lainnya seperti para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan, dengan tujuan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Hubungan yang kedua yaitu hubungan manusia yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitar. Contohnya, untuk menanggulangi akibat kemarau panjang, manusia mencoba membuat hujan buatan dengan menggunakan pengetahuan dan teknologi. Dampak interaksi manusia dengan lingkungan alam. Manusia ketika berinteraksi dengan alam atau usaha manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dapat berdampak bagi lingkungan alam. Dampak tersebut berupa dampak positif maupun dampak negatif, baik bagi manusia dan lingkungannya. Yang pertama, dampak positif. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dalam memperhatikan kelestarian lingkungan berdampak positif bagi lingkungan dan manusianya. Contohnya, pengambilan sumber daya kayu dari hutan dengan sistem tebang pilih dan usaha penanaman kembali. Selain dampak positif juga ada dampak negatif. Banyak manusia yang mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam dengan tidak bijaksana dan tidak memperhatikan kelestarian lingkungannya. Contohnya, penebangan dan pembakaran hutan untuk keperluan pembukaan lahan dan pemukiman. Hal tersebut berdampak negatif seperti terjadinya banjir, longsor, serta polusi udara. Bentuk interaksi yang kedua yaitu
interaksi manusia dengan lingkungan sosial budaya. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memiliki kecenderungan untuk berkelompok dan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan, termasuk dalam hal perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Kesemuanya itu merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan merupakan salah satu unsur penting yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Melalui kebudayaan itu dapat terlihat ciri khas setiap suku. Kita seharusnya mengetahui kebudayaan bangsa yang beraneka ragam, sehingga dapat menyesuaikan diri terhadap aturan dan cara beradaptasi terhadap lingkungan. Hal ini bertujuan agar keberadaan kita diterima dalam suatu kelompok masyarakat. Kondisi negara dengan komposisi multibudaya rentan terhadap konflik dan kesenjangan sosial. Setiap kelompok masyarakat mempunyai tradisi dan kebudayaan yang berbeda antara satu budaya dengan lainnya. Namun, walaupun mempunyai keunikan sendiri, budaya terdiri dari unsur dan fungsi tersendiri bagi masyarakat. Contoh bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Luasnya lautan dan samudra yang mengelilingi wilayah Indonesia mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Salah satu contoh bentuk interaksi manusia dengan lingkungan yang berdampak positif adalah tradisi Bapongka. Tradisi Bapongka adalah suatu kegiatan melaut khas masyarakat Bajo yang dilakukan sejak lama. Mereka pergi ke suatu tempat di luar kampungnya untuk mencari hasil laut. Selain menjalankan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang, dengan melakukan tradisi Bapongka, orang Bajo telah ikut melestarikan laut di perairan Nusantara, khususnya terumbu karang, karena hanya menggunakan peralatan sederhana. Tradisi Bapongka juga merupakan contoh pembangunan sosial di Indonesia. Nah, anak-anak, kira-kira anak-anak mengetahui tidak apa itu pembangunan sosial? Baik, jika tidak tahu, kita akan bahas selanjutnya, yaitu pembangunan sosial. Pembangunan sosial. Pembangunan sosial adalah perubahan yang terjadi di masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Pembangunan sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, yakni memenuhi kebutuhan manusia, mulai dari kebutuhan fisik sampai kebutuhan sosial. Adapun ciri-ciri pembangunan sosial yaitu, yang pertama, dari tertinggal menjadi maju. Yang kedua, tradisional menjadi modern. Yang ketiga, dari bodoh menjadi pintar. Yang keempat, dari miskin menjadi kaya. Yang kelima, dari sakit menjadi sehat. Pemerintah negara Indonesia terus melakukan upaya pembangunan sosial. Beberapa program yang menjadi pusat perhatian pembangunan sosial mencakup pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, dan memberantas kemiskinan. Nah, anak-anak, sekian pemaparan materi mengenai interaksi manusia. Semoga materi dalam video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Dadah!